saya sendiri sejak CPNS itu udah ngutang. Ya, selamat pagi teman-teman Bas Channel dan Pranata Komputer. Kembali lagi di Bas Channel untuk membahas seputar CPNS dan PNS. Nah, ini teman-teman sudah banyak informasi juga mungkin dari yang sudah ASN atau mungkin yang baru CPNS terkait sekolah SK ya yang bersekolah ini, Pak. Nah, ini kan dalam artian bisa kita bilang ya teman-teman udah tahu ini istilah untuk yang utang di bank seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang bisa untuk disekolahkan itu SKCPNS atau SKPNS ini, Pak. Nah, ini yang menjadi awalan dulu nih, Pak. Boleh dijelaskan? Soalnya sudah banyak banget yang membahas seperti itu di grup. Sekolah ya. Berarti orangnya yang CPNS sekolah, SK-nya juga sekolah, Ya, biar sama-sama pinter kan. iya. Nah, ini Gimana itu, Pak? yang banyak yang nggak tahu ya, bahwa saya sendiri sejak CPNS itu udah ngutang. Sudah ngutang. Oh, Jadi saya ceritakan dulu ya. Saya kan merantau ya. Merantau waktu itu di Kota Salatiga, saya kan bingung. Ketika ketika sudah masuk kerja, ini saya mau menetap seperti apa? Kan nggak mungkin saya ngekos terus. Nah, dilalah pada waktu itu saya itu mengikuti prajabatan. Prajabatan kalau sekarang istilahnya latsar. Nah, dalam prajabatan itu saya itu menyusuri ke pemandian air Senjoyo di situ. Nah, sembari sembari lewat jalan itu ada perumahan yang ya menurut saya bagus ya. Kok perumahannya apik gitu. Nah, saya lihat di situ ada perumahan baru. Wah, kayaknya bagus nih kalau misalkan saya bisa tinggal di situ. Nah, setelah itu setelah prajabatan selesai, saya menghubungi ke developer. Lihat-lihat tanahnya, perumahannya seperti apa. Dan sejak saat itu saya mengajukan KPR. Nah, mengajukan KPR ini menarik sekali. Jadi waktu itu gaji saya itu masih 1,3 juta. 1,3 juta kalau cicilannya ini 700 ya lumayan kan. Saya nggak bisa dapat. Nah, syarat untuk di bank itu biasanya 30%. Maksimal itu 30% ya teman-teman ya. 30% harus ada. Kalau nggak ada itu biasanya nggak di ACC. Nah, karena waktu itu saya masih CPNS, gajinya masih 80%, otomatis gaji yang diterima saya ya cuma 1,3 juta waktu itu. Tahun 2010 seperti itu. Nah, saya itu kan waktu itu menghadapnya ke kepala unit kerjanya waktu itu kan Pak Camat ya. Karena di kecamatan, Pak, saya mau mengajukan KPR, Pak. Ini mohon mohon untuk persetujuan dari atasannya. Oh, ambil di mana, Mas? Ambil di Senjaya, Pak. Oh, ya udah. Tapi dari gaji itu kayaknya belum bisa, Pak. Oh ya, nanti urusan gaji saya minta bantuan bendaharanya. Nah, dari bendaharanya itu dia tuh ngutang-ngatik. Jadi kan gaji PNS itu kan ada setoran untuk taspen, setoran untuk askes waktu itu. Nah, itu kan membuat gajinya berkurang. Nah, dari bendara itu dia dihilangkan untuk item pengurangannya itu sehingga seolah-olah gaji saya itu 1,8 juta. Nah, dari situ saya dibantu oleh Pak Camat. Nah, yang lucu lagi teman saya itu satunya sama-sama CPNS angkatan, dia itu mau ngajuin utang buat beli motor baru. Nah, itu malah malah dipaido nggak ACC istilahnya. atau? Sama-sama CPNS ngajuin utang ke Ya, ini kan ke BPD waktu itu mau beli motor baru. Malah diomongi gini, bocah CPNS tembe wingi sore sudah utang.
Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelas Latsar. Tapi yang saya itu malah aman. Jadi buat Soalnya teman-teman, memang ya jadi kebutuhan itu ya Pak. bukan seperti itu. Jadi triknya biasanya gini, yang CPNS kalau utang KPR, saya yakin akan di-ACC oleh atasan. Karena apa? Itu bukti nyata bahwa teman-teman ini niat untuk mengabdi di daerahnya. Coba kalau misalkan nggak nggak ambil rumah di situ, otomatis kan dia suatu saat bisa mutasi. Tetapi Bisa kalau mutasi, bisa pindah. kalau ngambil rumah itu kan berarti dia sudah niat mau mengabdikan di situ dalam jangka waktu yang lama, minimal 10 tahun lah, atau sampai cicilannya lunas. Seperti itu. Lunas. Nah, itu tips juga. Kemudian setelah di ACC, kan saya kan mengajukan ke developernya untuk pengajuan akad kredit. Nah, di akad kredit pun untuk yang PNS itu dipermudah sekali. Untuk yang CPNS sekalipun dipermudah. Jadi waktu survei itu cuma 5 menit, teman-teman. Waktu survei cuma 5 menit. Cuma ditanyain apa? Mas, kamu kerjanya di mana? Oh, di Kelurahan Pulutan, Pak, di sana. Oh, masih CPNS ya? Umurnya masih waktu itu ya 28 tahun. Saya masih bujang waktu itu, belum nikah. Sudah ambil, sudah nekat. Nah, itu di ACC. Jadi teman-teman ketahui meskipun CPNS, kalau misalnya masih muda, itu malah disukai oleh bank. Karena kan jangka waktunya masih lama, pensiunnya masih masih panjang. lama. Gitu. Jadi malah senang sekali meskipun CPNS. Dan untuk yang KPR itu memang nggak perlu SK CPNS atau SKPNS itu nggak perlu. Karena kan yang jadi agunan itu sertifikat rumahnya yang jadi agunan, bukan SK CPNS-nya. Beda kalau teman-teman kredit konsumtif, kredit untuk ini ya di bank daerah itu biasanya yang jadi jaminan SK CPNS atau SK PNS-nya. Kalau SK CPNS tentu plafonnya lebih rendah dibandingkan plafon untuk yang SK PNS. Kalau SK PNS itu plafonnya ya kalau sekarang di bank daerah itu 300 sampai 500 juta bisa keluar. Tetapi kalau yang SK CPNS itu kurang dari itu. Biasanya ya mentok-mentok 200 lah kalau sekarang. Seperti itu. Ya sudah cukup itu ya Pak untuk beli dapat satu rumah itu ya Pak. Ya, tetapi ya saya ngasih tahu jangan ini ya. Saya ngasih tahu ini bukan berarti saya ngajak teman-teman untuk berhutang. Itu enggak. Ini saya share pengalaman saya berhutang. Saya share pengalaman saja. Yang dirasakan seperti apa itu Pak untuk Nah, ketika hutangnya apakah lancar atau bagaimana? ya namanya CPNS tentunya lancar lah. Mau gimana juga sudah dipotong dari gaji. Tetapi perlu teman-teman ingat ya, kalau misalkan ambil KPR, tenornya jangan terlalu panjang. Ya maksimal 10 tahun lah. Dan kalau ada rezeki lebih, misalkan gaji 13, 14, itu tiap tahun teman-teman untuk namanya cicilan ekstra. Kalau di BTN ya, itu namanya cicilan ekstra. Nah, cicilan ekstra itu nanti bisa memotong angsuran pokoknya. Jadi nanti bunganya yang perlu teman-teman bayarkan jauh lebih rendah. Saya pernah waktu itu ya, tahun 2015, saya itu melakukan cicilan ekstra 20 juta. Dari situ saya bisa saving bunga yang harus dibayarkan itu sebesar 24 juta. Waktu itu kan saya ambil cicilan 15 tahun ya. Tenor 15 tahun. Setelah saya pakai cicilan ekstra itu 20 juta itu cicilan saya itu berkurang menjadi 10 tahun atau berapa. Nah, di tahun ke-7 setelah saya tiap tahun itu ada cicilan ekstra, itu di tahun ke-7 alhamdulillah sudah lunas. Seperti itu.
Jadi tipsnya jauh lebih cepat itu ya Pak. Iya gitu. Jadi tipsnya ketika ada angsuran ada rezeki lebih, teman-teman jangan gengsi dulu, jangan beli motor baru, jangan beli apa baru gitu. Prihatin Lebih ya. baik di saving, disimpan, dimasukkan ke cicilan ekstra tiap tahun gitu. Jadi mengurangi pokok sehingga nanti angsurannya bisa cepat selesai. Seperti itu. Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, sales kelas Dupak Prakom. Terus yang dirasakan bagaimana Pak? Nah, yang jelas sengsara Atau ya. Nggak ada kata-kata, wah ngutang itu enak. Jelas nggak enak. Nggak ada yang enak. Ngutang itu nggak ada yang enak. Wong saya itu habis ngutang rumah, kemudian tahun 2015 utang buat beli mobil butut itu, mobil second, itu juga gaji itu tinggal terima 700.000. 700.000 itu buat kasih makan anak istri gitu kan. Tentunya kan kurang ya. Saya cuma mengandalkan TPP. Waktu itu TPP saya 1,4 juta di Kota Salatiga. Itu kan ya pas-pasan lah dinikmati. Jadi ketika dapat itu juga harus dapat income tambahan ya teman-teman. Gak bisa nganjalin seperti itu. Dan saran saya ketika nanti sudah CPNS ya, lebih baik uangnya jangan langsung utang ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman nanti bisa beli komputer dulu. Kenapa komputer? Karena komputer mesin uang. Saat ini komputer itu mesin uang. Teman-teman kalau punya skill desain grafis, kemudian editing video, minim-minim bisa ngetik lah, bisa bikin inilah, terima cetak undangan atau misalkan terima pengetikan skripsi atau apa, itu kan lumayan ya uangnya bisa dihasilkan di situ. Atau teman-teman nanti bisa bikin bisnis online, misalkan dari reseller di Shopee atau di Tokopedia, nggak masalah, nanti teman-teman bisa bikin itu, uangnya nanti bisa dikumpulin. Nah, dari uangnya dikumpulin itu, teman-teman nanti bisa beli tanahnya dulu, kemudian nanti kalau ada rezeki lagi dibuat pondasi, kemudian bisa naik ke atas. Ya, saya pikir yang penting teman-teman bisa sabar lah. Kalau KPR nanti jatuhnya lama. Kalau memang teman-teman hidup di kota, kemudian merantau, itu memang cara yang lebih efisien itu pakai KPR. Tetapi kalau teman-teman penempatannya di desa ya, di desa Maneman kalau ambil KPR, karena harga perumahan itu tentunya jauh lebih mahal ya dibandingkan kita bangun di kampung seperti itu. Iya, terus ketika sudah memang niatnya nih Pak untuk mencoba lah ya, untuk ketika butuh kepepet untuk mengambil KPR, biasanya tuh seperti apa sih Pak prosesnya sampai kita bisa di ACC seperti itu? Oke, yang pertama teman-teman tentunya kan memilih rumahnya, calon rumahnya itu di mana. Untuk memilih rumah, teman-teman ya, yang perlu diperhatikan, terutama ini teman-teman yang ditempatkan di kecamatan, misalnya kayak Mas Arief di penyuluh pertanian itu kan nanti kan dirotasi ya, pasti kan Ya, dirotasi. Nggak mungkin selama jadi ya, PNS itu di di kecamatan situ itu terus. aja, tentu pasti dirotasi. Nah, untuk itu memilih lokasinya itu teman-teman harus mengambil titik tengahnya. Titik tengahnya. Atau bagi yang teman-teman yang peranata komputer, itu kan pasti ditempatkan di dinas. Kalau yang prakom ahli, itu pasti di dinas, nggak mungkin sampai di kecamatan. Kalau di kecamatan, karena di kecamatan itu tidak ada formasi jabatannya. Formasi jabatan kecamatan itu biasanya prakom terampil, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di yang jabatan teknis, itu lebih baik mengambil di kota. Seperti itu. Kalau yang penyuluh pertanian yang biasanya yang di puskesmas atau yang guru itu kan biasanya di rolling. Lebih baik mengambil yang di titik tengah di kabupaten
atau kota tersebut, seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu perumahan yang cocok sesuai dengan titik tengahnya itu, baru nanti teman-teman menghubungi ke developer. Syaratnya apa? Biasanya nanti ada syarat uang muka. Nah, uang muka itu biasanya 20% dari nilai jual rumah. Kalau misalkan rumahnya 200 juta, berarti teman-teman perlu menyisihkan 40 juta untuk uang muka. Nah, uang 40 juta itu teman-teman nabung dulu, nggak bisa ngambil KPR. Nabung dulu, nanti dari situ bisa nanti teman-teman ya gaji 13, gaji 14, jangan dimakan. Teman-teman simpan, kemudian nanti untuk persiapan pembayaran uang muka. Seperti itu. Nah, setelah uang muka terkumpul, baru nanti teman-teman mengajukan untuk KPR. Nah, mengajukan KPR tentunya minta ACC dari atasan dulu. Kemudian setelah ACC dari atasan, syarat-syaratnya nih biasanya ledger gaji, surat pemotongan gaji dari bendahara dan pimpinan. Kemudian setelah itu kalau sudah ada istri atau suami, nanti ada persetujuan suami istri. Kemudian KK, KTP, kemudian udah itu sih. Kalau SKCPNS nanti sebagai formalitas saja seperti itu, bahwa teman-teman ditempatkan di bekerja di unit kerjanya itu. Biasanya cukup fotokopian, nggak aslinya. Seperti itu. Nanti proses akad kredit, nah ini yang perlu teman-teman ketahui nih, akad kredit, nanti kan bayar biaya notaris, biaya BPHTB, kemudian biaya lain-lain lah, ada administrasi, asuransi, dan lain sebagainya. Teman-teman perlu menyiapkan uang lagi sekitar 7 juta sampai 10 juta. Itu di luar uang mukanya itu 40 juta, jadi agak mahal. Makanya tadi saya bilang kita bangun sendiri, beli tanah itu jauh lebih murah. Karena kita meminimalisir biaya untuk ini ya, notaris, BPHTB gitu. Ya meskipun nanti kita juga bayar lagi ketika kita bangun rumah, tapi kan bisa dicicil, bisa kita tunda untuk pembuatannya itu. Ngurusnya ya. Iya, nggak harus di muka. Kalau uang 40 juta di desa itu kan sudah dapat tanah sudah sebenarnya. Bisa. Ya, nah, disitulah gitu. Nah, yang jadi pertimbangan lagi nih Pak, ketika tadi kan bahas terkait membeli rumah. Baiknya itu sebagai PNS nih ya, untuk ke depan itu enaknya beli KPR, kredit, atau beli rumah cash lunas, seperti itu. Atau bikin rumah, seperti itu. Nah, berarti kan ada Pak? 3. Ya, ada 3 berarti. Ada 3 kan, ada 3 alternatif. Bisa teman-teman yang pertama kredit full KPR, atau yang kedua teman-teman itu teman-teman bikin ngumpulin uang dulu, ngumpulin uang misalkan bisa dalam bentuk emas, nanti setelah 5 tahun terkumpul bisa beli perumahan secara cash, atau ya alternatif yang ketiga teman-teman bisa beli tanah di desa, di kampung, kemudian dibangun secara bertahap. Nah, ini tentunya tergantung situasi dan kondisi dan tipikal teman-teman sendiri. Apakah teman-teman itu suka yang ribet atau pengen yang praktis atau seperti apa? Kalau misalkan teman-teman hidup di kota, misalkan di Jakarta nih, di Jakarta kerjanya kan dari pagi sampai sore, boro-boro mau nyari tanah gitu. Untuk istirahat aja masih susah. Maka alternatifnya memang KPR lebih cepat. Seperti itu. Tetapi kalau yang di desa, alternatifnya kan masih banyak. Kalau yang di kabupaten, kota, itu sebenarnya masih banyak alternatifnya untuk melihat-lihat tanah yang kosong, tanah yang dijual. Bisa lihat di situs-situs OLX atau di Facebook, itu biasanya tanah-tanah yang dijual itu banyak. Dan biasanya kalau teman-teman jeli, itu saat-saat Lebaran itu ada pembagian warisan biasanya. Nah, biasanya kalau pembagian warisan itu biasanya minta dijual cepat.
Nah, itu teman-teman bisa gitu. memanfaatkan momen-momen seperti itu. Atau teman-teman yang ditempatkan di kelurahan, atau bisa minta informasi yang ada di kelurahan, teman-teman yang ditempatkan di kelurahan. Tolong dong kalau misalkan ada tanah yang dijual cepat, teman-teman sudah siapkan nih uangnya. Biasanya suami istri yang mau cerai, kemudian ada yang warisan mau dibagikan cepat, itu biasanya dijual murah. Yang penting cash-nya sedia gitu. Biasanya kayak gitu, kita bisa dapat harga di bawah pasar. Berarti mau opsional yang manapun, intinya tetap usahakan sebagai CPNS nih, selama CPNS itu saving dulu berarti ya Pak? Iya, kalau saya pikir lebih baik saving dulu. Dan saya pikir kalau misalkan teman-teman yang peranata komputer kan punya skill nih, bisa programming, bisa desain grafis, bisa editing video, atau bisa jaringan. Teman-teman nanti bisa beli PC dulu. Jadi uang itu daripada ditabung di bank kena inflasi, mending dibelikan PC. Dibelikan PC, nanti teman-teman bisa freelance apapun ya. Yang penting bisa menghasilkan uang. Dari freelance itu, saya yakin itu teman-teman bisa cepat dapat uang dibandingkan teman-teman nyicil. Kalau misalkan nih, kalau misalkan bikin YouTube kan katakanlah 1 tahun ya baru bisa menghasilkan AdSense. Itu nggak apa-apa, teman-teman nanti gajinya dibuat beli HP, buat beli PC untuk editing, kemudian nanti habis 1 tahun followernya sudah lebih dari 10.000 atau 1.000, nanti bisa dimanfaatkan untuk jualan apapun ya. Kemudian nanti bisa dimanfaatkan juga adsense-nya ada yang masuk, endorse juga ada yang masuk, nggak masalah. Itu nanti lebih cepat. Saya yakin tahun-tahun ketiga itu sudah bisa beli uang cash, beli rumah secara cash, atau misalkan beli rumah bisa nanti misalkan 50% itu cash, itu bisa, saya yakin seperti itu. Kalau misal nih Pak, kan mungkin ada orang yang kurang percaya diri karena mungkin juga dia nggak punya skill atau bagaimana, tapi tetap pengen saving nih, caranya gimana nih Pak? Selain untuk skill seperti itu, kita pengen saving nih, ya. Mungkin ada cara lain dari Pak Bas. Oke, bagi teman-teman yang mungkin nggak pede gitu ya, mau jualan, mau apa gitu, saya pikir serendah-rendahnya skill, teman-teman tentunya bisa ngetik ya, bisa ngetik. Nah, bikin aja, misalkan nanti misalkan nanti buka pengetikan, jasa pengetikan online atau apa, bisa nanti seperti itu. Atau teman-teman bisa bikin toko online, reseller, atau dropship, itu juga bisa. Dapatnya katakanlah sebulan cuma 500, 1 juta, itu juga lumayan. Dapat uang seperti uang enak kan gitu, nggak perlu. Teman-teman kan zaman sekarang, saya pikir nggak perlu tampil di layar seperti ini ya. Cukup teman-teman yang penting punya skill apa, ikut yang freelance itu juga banyak loh, untuk desain grafis, kemudian untuk pengetikan, jasa pengetikan juga banyak untuk yang ngetik-ngetik itu. Terjemahan juga bisa, meskipun pakai Google Translate, nanti teman-teman bisa diolah-olah sedikit lah biar lebih luas bahasanya. Seperti itu. Kalau ke ini Pak Bas, misal ke deposito, reksadana, atau bahkan mungkin yang teman-teman mungkin bisa main saham, itu gimana kalau dari persepsi Pak Bas? Gini, kalau misalkan mau nabung gitu ya, saya pikir lebih bijak kalau deposito, lebih baik deposito online. Kita sebut merek aja gimana? Kalau saya biar sekalian clear, biasanya Pak Bas, pakai jelas. Neobank itu ya. Yeah. Neobank, karena apa?
karena uangnya masih sedikit. Kalau uangnya banyak ya mending deposito di BPR, itu kan bunganya lebih lebih lumayan ya, 5%, 5,25% lah, lumayan dibandingkan kayak kita di bank-bank daerah, bank bank umum itu cuma 3%. Kalau di bank BPR itu bisa 5%. Itu bisa, tapi syaratnya biasanya minimum 1 juta. Tetapi kalau kita generasi milenial, apalagi teman-teman yang generasi Gen Z, itu kan capek ya, mau datang ke bank, lambat, antri ke CS, belum lagi kena biaya materai gitu. Menurut saya nggak worth it lah untuk nominal kecil itu. Kalau nominal besar 100 juta, 50 juta, oke lah. Misalkan teman-teman deposito datang ke bank BPR yang rate-nya 5% itu bisa. Tetapi kalau kalau masih kecil, lebih baik diputar bisa ke deposito online. Misalkan bank-bank digital itu kan ada kan, ini apa Sibank atau Neobank itu kan 8%, lumayan. Kalau Neobank 8%, Sibank itu 7%, bunganya juga bisa harian, itu kan lumayan. Nanti dari bunganya itu anakannya itu bisa diputar lagi, ditambahi lagi, bisa jadi deposito lagi. Nanti digulung-gulung terus juga dapat return yang lumayan. Itu kalau mau amannya. Kalau saham saya nggak rekomendasikan karena teman-teman rumah aja belum punya, mau ngapain ya? Rumah aja belum punya, main trading. Itu kan sesuatu yang konyol. Gitu. Mending kita aset fisik dulu harus punya. Atau kalau mau main syariah, teman-teman bisa ngumpulin uang, nanti bisa dibelikan ke emas. Nah, emas itu nanti bisa minimal dari 1 gram. Jangan yang emas mini ya, emas mini nanti teman-teman rugi. Emas mini itu rugi. Emas itu kalau dilebur, kalau dibikin mini, itu pasti ada biaya yang ada sekian 0,1 gram atau 0,2 gram yang hilang. Jadi lebih baik minimum 1 gram. Karena dijual itu lebih cepat yang itu, 1 gram. Atau lebih baik ketika sudah 5 gram, itu yang lebih baik. Dan kalau yang dekat di kota besar, itu lebih baik belinya di butik Antam. Di butik Antam misalkan di Semarang, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, Makassar, itu ada butik Antam. Teman-teman bisa memanfaatkan itu, nanti fee-nya itu kan jauh lebih kecil ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau teman-teman beli yang di toko online itu kan sudah kena banyak ya. Apalagi emas digital atau emas online itu nanti jual belinya lebih mahal loh teman-teman. Lebih baik beli emas yang fisik. Seperti itu. Oke, siap Pak Bas. Ya itu sih mungkin terkait dengan sekolah SK dan juga saving CPNS. Mungkin dari Pak Bas ada pesan yang ingin disampaikan untuk menutup forum ini seperti itu. Oke. Jadi yang namanya CPNS itu pasti tidak lekat dari hutang ya teman-teman. Hampir semuanya itu memang pakai hutang. Tapi saya sarankan lebih baik jangan hutang. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman hutang, itu semangat untuk bekerjanya lebih berkurang ya. Karena sudah nggak ngarep-ngarep gaji lagi ya. Gajinya sudah habis, dipotong hutang gitu. Belum lagi nanti kalau ada kebutuhan mendesak, itu nanti teman-teman bingung lagi. Nanti cari di mana. Kita kan nggak tahu ya, misalkan ada orang tua sakit, anak sakit, seperti apa. Nanti ada kebutuhan di luar itu. Maka lebih baik, saya pikir kita lebih baik realistis. Realistis kalau misalkan mau ambil KPR, teman-teman juga minimal 50% itu sudah punya uangnya. Baik itu untuk uang muka, untuk cicilan, maupun untuk renovasinya kecil-kecilan seperti apa itu harus punya teman-teman. Kemudian jangan konsumtif dulu ya, jangan beli kalau sudah punya motor ya jangan beli motor yang baru. Kalau memang mau fokus mau ambil rumah ya mulai dari saat ini teman-teman perlu belajar. Oh rumah itu cara bangunnya seperti apa, biayanya apa aja ya.
selain biaya bangun, izin IMB atau untuk akad kreditnya apa aja itu teman-teman perlu pelajari dulu sebagai itu. Dan jangan lupa teman-teman ketika saving jangan lupa untuk saving juga untuk kebutuhan ini ya, untuk beli komputer atau untuk beli HP yang bagus untuk sampingan lah, penghasilan sampingan itu yang lebih penting. Karena dari sampingan ini saya pikir kalau diputar-putar terus ini jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman full kredit pakai mengandalkan gaji. Itu nanti nggak selesai-selesai. Saya pun pelunasan itu juga nggak 100% dari gaji. Itu dibantu juga dari usaha-usaha sampingan yang lain biar lebih cepat lunasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bas sudah banyak sekali menambahkan ilmu untuk kami CPNS ini ya. Jadi untuk teman-teman kembali lagi usahakan jangan untuk berhutang tapi utamakan saving terlebih dahulu seperti itu. Dan harapannya juga jangan hanya mengandalkan gaji seperti itu ya Pak. Ya betul. Nah, harapannya seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya ya depan bisa kita buat banyak info lagi sepertinya ya Pak Bas ya. Oke, siap. Ya siap, terima kasih Pak Bas untuk hari ini. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan harapannya menambah info juga dan wawasan untuk teman-teman CPNS. Seperti itu, terima kasih.